Rasa cemas menghantui salah satu pemilik kantin di SMA 10 Makassar, Kecamatan Manggala, usai diterapkannya program makan bergizi gratis atau MBG. Fatma, ibu kantin, menceritakan ia sempat menutup kantinnya pada Senin 6 Januari 2025 lalu, tepat hari pertama dimulainya MBG. Untungnya ia mendengar kabar bahwa tak semua siswa mendapat program bantuan makan gratis tersebut. Di SMA 10 Makassar, hanya kelas 10 yang mendapat sasaran pembagian MBG siswa. Kelas 12 dan kelas 12 belum tersentuh. Ia beruntung karena lokasi kantin miliknya berdekatan dengan ruang kelas siswa kelas 11 dan 12, sehingga ia masih bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk berjualan. Ada 5 kantin yang mengadu nasib di SMA 10 Makassar, satu diantaranya kantin sehat, tak pernah lagi beroperasi sejak libur semester. Pengakuan Fatma, kantin sehat tidak buka karena hari pertama sekolah maupun pada hari pertama penerapan MBG tersebut. Fatma sendiri menjual aneka ragam makanan ringan hingga makanan berat. Untuk makanan berat dimulai dari mie kering, nasi goreng, nasi ayam, dan jajanan lainnya. Padahal untuk berdagang di sekolah tersebut, Fatma mengeluarkan biaya yang tak sedikit. Setiap harinya ia harus membayar 15.000 selama 5 hari sekolah. Belum lagi token listrik sebesar Rp50.000 sepekan. Ada juga sewa kantin 2,5 juta dan sewa lahan 1 juta rupiah per tahunnya. Fatma hanya bisa pasrah dan berharap pemerintah memberikan solusi bagi para usaha kecil di kantin sekolah dan berharap dapat diberi kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam program tersebut. Mereka mengusulkan agar kantin sekolah dapat terlibat dalam proses pembuatan makanan bergizi gratis sehingga kantin-kantin yang ada tidak mati. Apaan ini? Program makan bergizi gratis kan mulai diterapkan, apakah sudah memang betul-betul berdampak ke kantin-kantin sekolah atau bagaimana, Bu? Kalau saya belum merasakan dampaknya karena yang dapat itu mungkin di kelas yang sebelah, karena kalau saya punya kantin di sini yang sasaran saya sini kan kelas 1 dan kelas 2. Iya, kelas 2 dan kelas 3, Bu, ya? Iya, kelas 2 dan kelas 3. Mereka kan belum pernah dapat makan gratis itu, jadi belum berdampak ini dengan kantin saya. Tapi kalau nanti keseluruhan dapat atau yang kelas yang dekat dengan kantin saya, pasti penjualan saya ini pasti menurun. Malah mungkin nggak ada yang kesini. Bu, apa memang kita jual di sini, Bu? Kalau di sini nasi goreng, mie kering, nasi ayam, nasi ayam geprek, telur geprek, dengan cemilan-cemilan. Jadi memang menyediakan makanan-makanan berat, Budi, untuk anak-anak di sini. Iya, memang, dan di sini memang anak-anak kalau keluar main memang sasarannya mencari makanan berat. Iya. Iya, karena mereka kan sampai sore. Bu, setiap hari kira-kira berapa banyak anak-anak yang kesini jajan? 20 paling ini. Banyak, Bu, ya, lumayan banyak, Bu, ya. Mereka mungkin jajan yang ringan-ringan juga. Iya, kalau pagi mereka jajan yang untuk mengganjal perut dulu. Siang roti, kerupuk, cemilan. Siang baru mereka pesan yang makanan. Kalau keluar main pertama mereka baru kesini cari yang berat, makanan berat. Yang 10 mereka itu sudah istirahat. So, ini kan ada makan gratis untuk anak-anak. Bagaimana kalau kita kerjasama dengan kantin sekolah? Seperti kantin ada berapa di sekolah, kita bagi berapa penghasilan, berapa per kelas, kita bisa kantin yang menyediakan untuk makanan anak-anak. Di samping itu kan kita tahu juga higienisnya makanan, karena anak-anak memang makan di kantin kita sini rata-rata. Kalau dari luar kan mereka masih banyak mungkin pikirannya apakah bagaimana begitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.